Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Didi Rizky Gabrina dengan NIM 2405 90 30 30077. Jadi saya sini akan menjelaskan ada 5 soal, yaitu pada mata kuliah algoritma pemrograman. Yaitu soal pertama adalah jelaskan karakteristik utama komputer generasi pertama dan bagaimana perbedaannya teknologi dengan komputer generasi sekarang. Dan yang kedua itu apa definisi lengkap komputer. Jelaskan fungsi utama komputer dalam menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output data. Yang ketiga, bandingkan cara komputer, compiler, dan interpreter dalam bahasa pemrograman. Mana yang menurut kamu lebih efisien dan mengapa? Dan yang keempat, mengapa algoritma harus memiliki sifat finiteness? Apa akibat jika suatu algoritma tidak memiliki sifat itu? Dan yang kelima ialah jelaskan perbedaan dan manfaat penggunaan flowchart dan VS Code dalam penulisan algoritma. Dan yang soal pertama itu ialah jelaskan karakteristik utama komputer generasi pertama dan bagaimana perbedaan teknologinya dengan komputer pada generasi sekarang. Karakteristik komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Komponen utamanya menggunakan vakum, tabung vakum atau yang lain vakum tube untuk sirkuit dan magnetik drum sebagai media penyimpanan. Ukuran fisiknya sangat besar dan membutuhkan ruangan khusus, bisa sebesar satu ruangan penuh. Konsumsi daya sangat tinggi dan menghasilkan panas berlebih. Bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa mesin atau machine language berupa kode biner 0 dan 1. Kecepatan pemrosesan lambat, hanya mampu memproses ribuan instruksi per detik. Contoh komputer yaitu ENIAC, UNIVAC, dan IBM 701. Dan perbedaan komputer dengan masa sekarang, generasi sekarang itu menggunakan mikroprosesor, IC, VLSI, dan chip nano. Bukan tabung vakum. Ukurannya jauh lebih kecil, efisien, dan portable. Misalnya laptop, smartphone. Kecepatannya mampu melakukan miliaran operasi per detik. Hemat dan minim panas. Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python, Java, C++, dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI, komputasi awan, dan penyimpanan digital besar atau SSD cloud. Dan yang kedua itu ialah apa definisi lengkap komputer. Jelaskan fungsi utama komputer dalam menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output data. Definisi lengkap komputer dan fungsinya. Definisi komputer. Komputer ialah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima data input, mengolah data sesuai dengan instruksi, proses, menyimpan data dan hasil olahan atau storage, serta menampilkan hasilnya kembali dalam bentuk informasi atau output. Fungsi utama komputer itu adalah 4. Yang pertama, input atau pemasukan data. Menerima data dari perangkat input seperti keyboard, mouse, dan sensor. Yang kedua ialah processing atau pemrosesan data, yaitu CPU mengolah data sesuai program atau instruksi yang diberikan. Yang ketiga yaitu adalah storage atau penyimpanan data. Menyimpan data sementara atau RAM atau permanen yang disebut hard disk atau SSD.
Yang keempat iaitulah output atau pengeluaran data, menghasilkan informasi yang dapat dipahami pengguna melalui monitor, printer, atau speaker. Dan yang ketiga itu adalah bandingkan cara komputer, compiler, dan interpreter dalam bahasa pemrograman. Mana yang menurut kamu lebih efisien dan mengapa? Perbandingannya ialah kompiler menerjemahkan seluruh kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi sebelum program dijalankan. Sementara interpreter menerjemahkan dan mengeksekusi kode baris demi baris selama program berjalan. Kompiler lebih efisien dalam hal kecepatan eksekusi karena program yang dikompilasi langsung berjalan menggunakan kode mesin yang dioptimalkan. Berikut cara kerja kompiler. Yang pertama adalah menganalisis seluruh kode sumber dalam suatu sesi. Yang kedua, mengubah seluruh kode sumber menjadi kode objek atau kode mesin yang dapat dieksekusi. Dan yang ketiga, menyajikan semua kesalahan sintaksis secara keseluruhan setelah proses kompilasi selesai. Yang keempat adalah menghasilkan program yang lebih cepat karena analisis setiap barisnya dilakukan sekali. Sekarang itulah cara kerja interpreter. Yang pertama, menerjemahkan kode satu baris demi satu baris secara langsung selama program berjalan. Dan yang kedua, membutuhkan penerjemah yang terpasang dalam sistem untuk mengeksekusi kode. Yang ketiga, melaporkan kesalahan satu persatu saat ditemukan, memungkinkan debug atau debugging yang lebih cepat dan fleksibel. Dan yang keempat, lebih lambat dalam eksekusi karena harus menganalisis setiap baris kode setiap kali dijalankan. Dan yang keempat itu, mengapa algoritma harus memiliki sifat finiteness? Apa akibat jika suatu algoritma tidak memiliki sifat ini? Algoritma harus memiliki sifat tersebut, yaitu sifat finiteness atau keterbatasan, agar memiliki titik akhir yang jelas dan dapat selesai setelah sejumlah langkah yang terbatas. Jika algoritma tidak memiliki sifat ini, akibatnya adalah program tidak akan pernah berhenti, yang menunjukkan bahwa algoritma tersebut salah dan akan menyebabkan program tersebut berjalan tanpa batas atau infinity loop. Berikut mengapa finiteness penting. Yang pertama ialah menyelesaikan masalah. Algoritma bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sifat keterbatasan memastikan bahwa ada tujuan akhir yang dicapai, bukan hanya menjalankan serangkaian instruksi tanpa akhir. Dan yang kedua adalah efisiensi. Sifat ini adalah dasar utama efisiensi algoritma. Program yang tidak pernah berhenti tidak dapat dikatakan efisien karena menghabiskan sumber daya secara terus-menerus. Yang ketiga, dapat diprediksi. Keterbatasan memungkinkan hasil yang dapat diprediksi. Kita bisa memastikan bahwa program akan selesai dan memberikan keluaran yang sesuai, bukan menggantung atau berjalan selamanya. Apa akibat jika algoritma tidak memiliki sifat ini? Yang pertama ialah infinite loop, yaitu alih-alih berhenti, algoritma akan terus berulang tanpa akhir, menghabiskan sumber daya sistem seperti CPU dan memori. Yang kedua, program tidak berfungsi. Program tidak akan berfungsi dan tidak akan pernah menyelesaikan tugasnya atau memberi keluaran yang diharapkan. Ini membuat program tidak berguna dan bahkan dapat merusak sistem. Dan yang terakhir ialah kesalahan logika. Program yang tidak berhenti adalah indikasi bahwa terdapat kesalahan logika dalam perancangan algoritma tersebut. Algoritma mengikuti alur yang benar untuk mencapai solusi.
Dan yang kelima ialah jelaskan perbedaan dan manfaat penggunaan flowchart dan pseudocode dalam penulisan algoritma. Perbedaan ialah flowchart menggunakan diagram visual dengan simbol-simbol untuk menggambarkan alur logika. Sedangkan pseudocode menggunakan bahasa deskriptif mirip pemrograman untuk menjelaskan langkah-langkah secara tekstual. Manfaat flowchart yang pertama ialah visualisasi. Sangat baik untuk pembelajar visual karena memberikan gambaran keseluruhan alur secara grafis dan mudah dipahami untuk proses yang sederhana. Yang kedua, dokumentasi. Membantu dalam mendokumentasikan proses dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami dan mudah dilihat. Sedangkan manfaat pseudocode yang pertama adalah perencanaan detail. Memungkinkan programmer untuk berpikir tentang logika masalah secara mendetail tanpa terhalang oleh sintaks bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, mudah dipahami. Menggunakan bahasa natural yang diperkaya dengan instruksi mirip kode, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Yang terakhir ialah konversi mudah, yaitu mempersingkat proses penulisan kode secara struktur. Logikanya sudah sangat mirip dengan kode pemrograman sesungguhnya. Berikut yang dapat saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.